Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader BBMA dimanapun kalian berada. Di kesempatan video kali ini, saya akan coba forecast untuk gold. Senin nih biasanya mau kemana gitu ya. Sebelum kita melanjutkan obrolan forecasting terkait eh, market gold hari Senin besok, tanggal 4 Mei 2026. Buat teman-teman yang baru menemukan channel Trader 20 Pips Community, baru menemukan channel ini, silakan bantu support dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan logo loncengnya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini. Ya, kemudian teman-teman, sebelum kita ngobrol panjang lebar pembahasan BBMA karena akan detail gitu ya, mulai dari time frame besar sampai time frame kecil, siapin dulu kopinya. Ya, buat yang ahli hisap, silakan siapkan juga rokoknya. Kita ngopi dulu. Oke. Nah, kita mulai sekarang. Penutupan market sekarang tanggal 3 Mei. Jadi, teman-teman dan jadi teman-teman awal bulan ya ini ya. Boleh lihat dulu di time frame monthly-nya. Kenapa? Karena di time frame monthly, candle itu sudah close. Ya, candle sudah close. Jadi, kita memastikan saja di monthly-nya apakah sudah re-entry atau belum. Karena posisinya sinyal terakhir pada monthly itu adalah momentum, momentum kemudian ada re-entry di sini ya. Tapi apakah re-entry ini valid? Ternyata belum karena proses perjalanannya dia belum dimatikan oleh candle reverse. Jadi penutupan candle bulan ini, bulan April ya, itu masih dalam kondisi belum ada candle reverse. Jadi biasnya masih akan mengejar penurunan kembali. Dia akan mencoba untuk retest atau re-entry kedua kali. Bisa saja itu. Jadi tetap perhatikan kalau teman-teman eh, memperhatikan penutupan candle di setiap time frame itu penting. Kenapa? Karena nanti teman-teman tidak akan keliru gitu di time frame mana yang sedang membuat sinyal dan time frame mana yang sedang mengejar re-entry gitu ya. Nah, sekarang Monthly ini sudah close tetapi belum dalam kondisi candle reverse, masih candle bearish ya. Apalagi nih ada ekstrim ya. Kalau ekstrim berarti kan harus ke TP wajib. Setelah TP wajib baru dia akan mencoba untuk melakukan kenaikan satu kembali untuk membuat MHV kalau dia mau melakukan penurunan. Tapi kalau setelah TP wajib kemudian dilanjutkan dengan candlestick momentum continuation, maka perjalanan monthly akan sangat panjang. Ini kalau dari kacamata monthly. Sekarang kita turunkan ke weekly. Weekly juga penting. Kenapa? Karena setiap seminggu sekali penutupan market di hari Jumat, kita harus tahu penutupan market itu dalam kondisi apakah di time frame besar sedang re-entry atau ternyata sedang membuat momentum atau membuat CSAK. Itu pentingnya. Jadi kita tahu posisi close candle-nya. Sekarang kita lihat weekly. Weekly sinyal terakhirnya adalah ada ekstrim, kemudian ada TP wajib, naik beberapa candle nih, naik ada 4 candle, tapi tidak membuat momentum dan akhirnya dimatikan oleh candle reverse, berarti ini adalah MHV-nya. Setelah ada MHV kemudian ada CSAK, setelah ada CSAK ada re-entry, berarti targetnya dia kemana? Ada kemungkinan targetnya dia untuk mengejar ke low BB. Ya, kalau dia sudah sampai ke low BB artinya kemungkinan ya. Jadi misalnya di low BB ini dia reject, kemudian dimatikan candle reverse, maka potensi untuk kenaikannya sudah mulai terlihat. Tetapi kalau sudah sampai ke low BB, kemudian belum dimatikan candle reverse, potensi penurunannya masih sangat ada.
kemungkinannya seperti itu ya. Jadi pastikan close candle itu harus benar-benar dilihat pada time frame berapa. Kalau harian berarti teman-teman harus cek dulu dari time frame daily gitu. Meskipun nanti teman-teman mungkin entry-nya di time frame H1 atau di time frame H4, tapi teman-teman tahu bias marketnya kemana. Secara garis besar, Monthly mengatakan bahwa trennya masih melakukan kenaikan. Weekly pun masih melakukan kenaikan. Tetapi penurunan ini bisa dikatakan sebagai pullback saja. Ya. Nah, kalau ngomongin pullback, itu sudah pernah saya bahas di kelas mentoring, jadi teman-teman paham lah nanti turunnya sampai mana gitu. Terus kemudian setelah pullback itu sudah sampai ke targetnya, kita harus nunggu setup apa gitu ya. Itu penting dan itu dibahas di kelas mentoring. Oke, sekarang weekly. Weekly-nya sudah ada re-entry sell dan kemudian ini jalan. Berarti targetnya dia kemana? Bisa target ke low BB. Oke, tinggal nanti kita lihat di low BB-nya apakah sudah siap atau belum. Nah, sekarang apakah weekly ini akan benar sampai ke low BB? Ya kita akan lihat konfirmasi di time frame bawahnya. Kita turunkan satu time frame di bawahnya yaitu daily. Kita cek di daily-nya. Oke, di daily-nya trennya masih melakukan pembentukan downtrend ya. MA50 juga sudah cross dengan mid BB dan posisi MA50 berada di atas mid BB. Posisinya sekarang sedang melakukan posisi zone zero loss ya. Nah, zone zero loss ini sinyal terakhir, sinyal terakhir. Ini posisinya dia sudah sampai ke ekstrim kedua. Ekstrim kedua ini apakah betul dia sudah sampai TP wajib secara kasat, secara apa visualnya betul sudah sampai ke Mahi, ya sudah sampai TP wajib ekstrim, candle reverse, retest, bisa saja nanti re-entry kedua kali di sini untuk menyempurnakan sampai ke MA10 high. Ya baru nanti dia akan melakukan penurunan kembali bisa saja ya. Makanya kita perlu konfirmasi-konfirmasi. Tetapi secara garis besarnya kalau kita lihat dari monthly dia lagi mengejar re-entry monthly. Kalau dari weekly dia baru terjadi re-entry sell dari weekly. Kalau dari time frame daily baru ada sinyal CSM sell yang dibarengi dengan extreme buy. Ekstrimnya sudah selesai tugasnya yaitu sampai ke TP wajib. Apakah dari sini kemudian harga akan drop dan re-entry ini akan direspon dengan baik? Nah, kita lihat lagi di time frame bawahnya. Ya, kita konfirmasi lagi di H4-nya. Apakah di H4-nya sudah siap untuk melakukan penurunan? Nah, di H4-nya posisinya sama downtrend. Jadi kalau kita lihat dari time frame daily, daily-nya downtrend, H4-nya juga downtrend. Di H4-nya baru terbentuk apa nih? Ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku, re-entry. Sayangnya di sini tidak melakukan reject. Ya, tidak melakukan reject, tidak melakukan momentum buy. Sehingga ada potensi harga akan kembali melakukan penurunan. Ya. Daily-nya re-entry, H4-nya reject top BB dan MA50. Berarti rumusnya adalah R, re-entry, reject. Nah, kita tinggal lihat posisi di sini, apakah pada time frame H1 sudah siap untuk melakukan penurunan. Kita akan lihat pada time frame H1-nya. Ya, ini sudah sampai ke top BB, meskipun pembentukan dari setup lengkap ya, ada ekstrim, TP wajib, MHV, arah kuku. Kemudian sampai top BB dan MA50 dia reject. Saya pernah ingat banget omongannya Ciku ketika sudah ada CSAK kemudian dia tidak melanjutkan untuk membuat momentum tetapi reject di top BB maka lari kuat-kuat bahasanya gitu ya. Nah, coba kita cek di time frame H1-nya. Apakah di H1-nya siap untuk melakukan penurunan? Oke, kita lihat.
Pada time frame H1-nya ini kita lihat dari sini ya. Ada ekstrim, TP wajib, ada MAV, ada arah kuku, dilanjutkan dengan momentum. Kemudian dia kembali naik lagi, ada ekstrim, kan ini jadi BB mendatar ya. Ekstrim nantinya akan dimatikan dengan ekstrim kembali. Ya, atau ini bisa juga dikatakan sebagai retestnya dari ekstrim. Nah, kalau dia mau turun berarti posisinya ada kemungkinan change satu kali lagi untuk melakukan kenaikan, membuat higher high, kemudian dia bikin ekstrim di atas, kemudian dia bikin CSA ke sell, kemudian dia baru di entry sell, lanjut membuat momentum sell, baru dia akan drop turun. Nah, saat ini kondisinya si H1 ini belum ada arah kukuhnya ya. Bahkan posisi saat ini betul kelihatannya lagi downtrend, tapi posisi penurunan ini menurut saya ini adalah pullbacknya H1 yang dia harus membuat satu kali lagi kenaikan untuk merespon apa? Re-entry daily ya. Karena re-entry daily baru menyentuh MA5 low saja, belum sampai pengukuhan pada MA10 high. Jadi ada kemungkinan chance-nya adalah dia masih mau mulai naik satu kali lagi untuk meretest MA10 high ya, dan hal satunya akan ada extreme sell di atas ini ya. Hal satunya akan ada re-entry sell di sini. Baru setelah ada extreme sell dia akan turun membuat arah kuku sell dan kita bisa masuk di re-entry sell dan akhirnya drop. Nah, terus kalau kondisi seperti ini gimana, Mas? Kita bisa masuk di mana? Oke, kita bedah lagi, teman-teman. Ya, kalau dari biasnya semua tuh pengennya turun. Ya, tetapi kita boleh mengambil buy dengan catatan strukturnya jelas. Ya, kita lihat pada time frame pertamanya adalah H1. Apakah ini masih valid menjadi re-entry buy dari CSAK ini? Dari arah ini kita lihat pada time frame M15-nya. M15-nya belum ada ekstrim, ya, belum ada ekstrim dan belum ada struktur untuk kenaikan. Jadi potensinya dia masih mau melakukan penurunan kembali, ya. Jadi posisi di sini ini masih ambigu teman-teman, masih ambigu. Tapi potensi untuk biasnya, menurut versi saya dari kacamata saya melihat teknik dari BBMA ini, dia masih mau melakukan penurunan. M15-nya sudah ada CSM sell di sini, ya. Dia berangkat dari ekstrim, TP wajib, MHV, kemudian ada arah kuku, ya. Kemudian ada re-entry dari arah kuku, kemudian dilanjut dengan CSM Cell, kemudian ini adalah re-entry. Nah, kita akan lihat di M15, apakah M15 ini sudah valid untuk melakukan penurunan dari re-entry cell-nya, sinyal CSM Cell ini. Nah, kita lihat di sini ya, dari M15 kita turunkan ke M5-nya, apakah sudah sampai ke top BB atau ekstrim? Oh, ternyata dia baru posisinya di mid BB dan MA 50 mendekati ini ya. Jadi potensi dia akan sampai ke top BB dulu. Kalau sudah sampai ke top BB, barulah nanti kita cari konfirmasi di time frame bawahnya di M1 ya. Kalau di M1-nya besok support ini mampu di break ya, support ini mampu di break, bahkan dua support ini mampu di break ya, kita akan cari sell dulu teman-teman, langsung di sini ya. Kita akan cari sell, targetnya kemana? Targetnya kita bisa lihat pada H1, sebentar. Nah, di H1 bisa sampai ke low BB, ya sampai ke sini. Ya, jadi kurang lebih gitu gambarannya. Kalau saya setiap awal bulan atau akhir pekan penutupan market, saya selalu cek dulu time frame besarnya. Kalau mingguan ini ya, kalau mingguan berarti kita ceknya di weekly-nya dulu. Kalau harian, ya daily-nya juga kita harus cek. Karena ini adalah awal bulan, ya, tanggal 3 Mei, kemudian bertepatan dengan weekly-nya juga penutupan, daily-nya juga penutupan, maka kita bisa cek tuh di time frame atasnya. Monthly-nya
belum ada candle reverse. Jadi potensi dia untuk turun mengejar MA5, MA10 low masih sangat mungkin. Kemudian weekly-nya baru membentuk re-entry sell yang targetnya dia ada sampai ke low BB dan MA50. Kemudian daily-nya pun sama. Daily-nya ini baru ada CSM Cell bersama dengan Extreme. Setelah itu ada TP wajib. TP wajib berarti kalau misalkan mau eh, melengkapi kenaikannya, maka dia harus melakukan penurunan satu lagi untuk membentuk MHV. Artinya dia tidak mampu lagi untuk membuat momentum, barulah dia akan kembali naik untuk mencari CSAK. Setelah terbentuk CSAK, baru dia akan jalan naik ke atas. Ya, semua time frame besar maupun biasnya turun. Bahkan trennya pun turun. Jadi saran saya sih coba untuk cari sinyal sell saja. Sementara seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami secara runtutannya. Nah, buat teman-teman yang mau ikut kelas mentoring saya, kita adakan kelas Jutawan Trader. Kelas Jutawan Trader ini adalah kelas di mana orang-orang yang terpilih saja yang dengan keseriusannya untuk belajar trading. Ya, teman-teman tinggal ikuti sinyal dari saya. Kalau saya ngomong buy, silakan ikut buy. Kalau ngomong sell, ya silakan ikut sell. Kenapa? Karena saya menggaransikan biaya kelas teman-teman itu kembali 100% jika dalam 1 bulan teman-teman setelah mengikuti kelas saya tidak profit, ya. Jadi jika dalam 1 bulan teman-teman mengikuti kelas saya tidak profit, maka biaya kelas kalian akan kita kembalikan 100%. Sayangnya kelas ini hanya terbatas untuk 20 peserta saja. Jadi saya tidak kejar kuantitas, tapi saya kejar kualitas supaya teman-teman ketika mempelajari materi yang saya sampaikan bisa sangat mudah untuk dipahami, tanya jawabnya bebas gitu ya. Jadi ya investasilah teman-teman untuk belajar daripada harus menghabiskan banyak uang untuk dimakan di market terus. Itu ya. Buat yang berminat silakan bisa langsung kunjungi websitenya di kelasjutawantrader.com. Teman-teman silakan nanti bisa baca informasinya di sana dulu. Setelah teman-teman memutuskan untuk oke saya ikut, silakan bisa langsung menghubungi kontak yang ada di website ya. Semoga bermanfaat. See you next time and bye-bye.